Halo kawan, apa kabar? Hari ini gue berkunjung ke kawan lama gue. Actually ini sahabat gue sih dari kecil. Namanya sih Manon Dwi Atmoko. Dia adalah sosok teman yang sangat sangat baik dan selalu ada dikala gue membutuhkan dia gitu. Gue berteman dia itu dari kecil, dari umur gue let's say 12 tahun lah kalau nggak salah, sampai sekarang pun gue masih temenan sama dia. Sekarang gue lagi berkunjung ke rumahnya. Sebenarnya video ini mau gue bikin lama banget dari dia, cuman belum terwujud, dan sampai saat ini alhamdulillah terwujud juga untuk bikin video ini. Ya, oke, kita ngobrol aja sama dia. Nah, ini dia nih. Sian dikit dong. Oh iya. Kamera canggih. Gini dong. Kan social distance. Lah. Jadi gimana kabar? Sehat? Sehat lu? Alhamdulillah. Ini kita lagi di luar rumah ya. Di luar rumah. Ngapain? Lu ada rambut tuh di sini lu. Lu so sweet lu sama gua lu. Gila, ya Allah. Sini dong coy, lu Udah biar lama jarang banget. masuk ke kamera. Kagak deketan, Sini, bro. jangan deketan, jauhin deh kamera gua, jauhin deh. Nah, Pas gini lah ya. kan tadi gua Segini bilang lah, pas. munduran. Ya udah, tadi seperti gue bilang nih kan video pengen dibuat lama nih, cuman baru terwujud sekarang ya. Ya. Karena ada covid gini, gue sibuk juga, kemarin kerja berangkat pagi pulang malam. Sekarang lu juga gitu. Iya, sama lagi kerja. lagi kerja. Sekarang kita pengacara dong, Pengacara, iya. pengangguran banyak acara. Sebenarnya sih bukan pengangguran. Mereka itu kita dianggurin. Iya. Sombong nih dong. Ya nggak apa-apa lah bro, mungkin kan masa pandemi gini ya. Iya. Mungkin ya kalau pandemi udah mulai berakhir sih, mudah-mudahan aja kita kerja lagi. Berharap Berharap banyak. Sini dah, lu gak kelihatan tuh di kamera. Udah ada. Nah gitu. Maaf, kita mah orang awam, dia kagak tahu. Udah pas nih, angle gue jarang bagus. Di framing, terlalu ke frame gitu. Ini kita deket-deketan nih, nggak apa-apa lah ya. Lu sehat kan nih? Sehat. Ya gitu bro, jadi ini Gimana, kan gimana, gue gimana? bikin channel nih. Gue kemarin udah banyak interview orang juga, ngobrol-ngobrol sama orang-orang juga. Nah sekarang gue bikin video lagi nih mengenai ya persahabatan kita lah yang dari kecil itulah. Ya, kalau diceritain mah nggak nyangkut sampai 2 hari kan. Gitu, ya. Iyalah, Panjang lah ya. panjang lah panjang. Ya kayak gitu. Ya jadi sih di video ini sih kita cerita aja, gue sih sama lu sahabatnya sih dari SD lah ya, SD lah Iya, kita lah ya, SD. SD ya. SD, cuman beda SD. Beda SD ya. Iya. Itu kita SD di Cipinang Melayu ya. Cipinang Cipinang Melayu, gua 0 bersih kan 07, lu Lu musuh gua, Bro. 06 gua. Iyalah. Iya, ya di situ lah. Melayu. Actually sih sebenarnya ini rumahnya nih, rumah Manon di sini. Gua Ini tuh rumah di dia sebelah rumah sebelah sini nih ada nih. Dulu tuh kayak ada akses keluar, jadi gua kalau mau ke rumah Manon itu tinggal ke belakang doang, buka pintu, gua panggil Manon, jadi rumah belakang. itu belakang ya. Jadi langsung keluar gitu, ya gitulah. Ya, intinya sih gitu ya. Jadi Iya. kalau ya karena kita sahabatan dari kecil, ya sampai sekarang pun gitu, sampai gitu. Ya pokoknya dia selalu ada lah ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Begitu pula juga gue selalu ada. Cuman Iya. gue agak waktu itu pernah ngerasa sedih aja karena gue nggak bisa ngehadirin pernikahan dia gitu. Karena Jauh, Bro. ya itu dia maksud Jauh. gue. Gua juga ngerti. Sebenarnya lah. gue tuh pengen ngusahain banget, cuman kan apa ya, ada satu dan lain hal lah ya yang Iya. nggak bisa lah pada saat itu. Kan- Gue baru masuk kerja juga, Oh, gue iya. juga nggak mungkin masuk cuti juga kan, waktu itu gue baru pindah. Belum dapet cuti lah intinya. Ya, tapi setidaknya gue ngedoain lo lah. Ya sama-sama ngedoain aja lah. Iya lah, sama-sama ngedoain. Hubungan Iya. masih terus dijalin Iya. kan. Sekarang kan udah mudah, Bro. Dulu nggak ada HP. Iya ya benar. Dulu modelnya cuman apa ya, SMS-an, ya. video call. Kita kan Video anak. call nggak ada cuy. Iya dulu, nggak cuy. ada. Maksudnya nggak ada video call. Maksudnya kan dulu kan kayak iyalah telepon aja kita. Kayak lu punya telepon duluan HP. Iya. Gua kan nggak tahu. Iya, Iya, belum. gua masih gaptek. Iya, Gaptek masih gitulah. culun lah ya, Iyalah. culun lah ya. Culun banget.
satu aja itu kan bisa Masih cuma iya. Kayak misalkan buktiin gitu kan nomor lo misalkan gua kasih. Iya kan, SMS. SMS-nya pakai nomor gue Iya. ya dulu zaman dulu tuh ya. Nah, Anjir. terus telepon umum ngantri. Kita ngalamin kan tahun Iya, 90-an, Bro. Masukin koin tuh sampai koinnya tuh dibuletin gitu ya. Iyalah, Terus dimasukin bolongin Nah, masukin itu benang, pakai masukin benang. lagi biar kita hemat. Cuman bokingan doang ngobrol sama cewek. Oh. Kalau udah tit, iya habis. Ya, kayak gitulah. Terus ya zaman dulu Zaman lawas lah itu. ya zaman laos lah, zaman main basket naik sepeda kemana-mana. Iya. Terus ya kayak gitulah. Naik sepeda, Naik kaki sepeda. gua masuk. Oh iya, kayak masuk. Dulu tuh pernah tuh jadi kayak Naik Gua sepeda, tuh gua zaman- dijorokin. jadi zaman Dulu kalau zaman ada gua- vlog, kalau lo zaman viral, Bro. Iya, bener. Prank lo banyak ke gua. Bener. Bener. Jadi dulu tuh pernah tuh ya waktu kelas 6 SD kalau nggak salah. Parah. Jadi tuh kalau dulu tuh naik sepeda. Don't try this at home, pokoknya don't Jadi try tuh- this at home. Jadi tuh dulu kalau gue naik sepeda zaman dulu, jadi tuh diboncenginnya tuh duduk di depan gitu. Dulu tuh gue punya sepeda gitu, sepedanya sepeda kayak sepeda ontel gitu, terus dia duduk di depan. Terus Sepeda balap, Bro. iya sepeda balap lah, sepeda balap zaman dulu lah ya. Opik itu pembonan Terus lo, Bro. dia tuh gak punya sepeda, jadi gue boncengin gue boncengin tuh. Terus pas zaman dulu tuh gue boncengin duduk di depan kan. Terus udah gitu tuh nggak berasa gue ngegenjot, kok ini sepeda berat banget gitu nih. Kenapa nih sepeda berat banget? Kayaknya gue nggak rem gitu. Terus Jempol gua, Bro. Jempol gua itu ke jari-jari, Jadi lu bayangin. jadi- Bunyinya udah kletek-kletek. jadi gue nggak sadar, Ini, serius nih gue ini nggak sadar. apa? Kaki gua apaan? Tapi lu terus digenjot Iya, itu. gua- Lu gua terus terus genjot. Udah kelar-kelarnya rem, kaki Kakinya gua udah masuk. bengkak salah ini, Bro. Udah gitu, udah gitu Nah, rusuh. itu satu. Udah gitu rusuhnya, udah gue gituin kan ya, gue bully, gue apa namanya, gue bully dia deh. Gue gencotnya apa sih berat banget, kaki gue sakit, sakit udah gitu. Gue nemu semak gitu, udah gitu gue jorokin aja dia ke semak. Hah? Gila deh pokoknya, bener-bener tega banget nih gue pada saat itu, keisengan waktu SD lah ya, itulah ya keisengannya. Tapi ya begitu juga sih sebaliknya, gue banyak karena dia tuh dulu sumpah culun abis, sumpah nggak kayak gini lah. Dulu sekarang kan udah keren lah, udah punya ini lah. masih tetap, Pak. Cuman dulu tuh culun abis, dibully tuh orangnya diem aja, nggak pernah marah sama sekali, nggak pernah ini gitu. Gua hopeless, nggak berdaya, men. Terus ya udah Lu badan gitu. lu lebih gede, sampai sekarang pun kan badan lu lebih gede Iya daripada sih, bener gua. juga sih. Kalau Badan gua lu dipatah-patahin, Kocak juga dulu, lucu dia tuh zaman dulu dia tuh itu udah gitu pernah tuh zaman waktu SD juga gue pulang sekolah ya. lu Kita inget pulang nggak? sekolah. Yang anjing, Oh iya. anjing tiduran, lu manganin gua, Bro. Lu sepeda lu jatuhin Gila, gua tega begitu. banget ya pada Nah, saat lu itu ya. pikir tuh, Tega banget. itu beneran. Tapi nggak tahu tuh. Prank-prank sekarang mah nothing deh. Nanti pokoknya. deh bener Iya, deh, gue kalau ngeprank dia dulu wah kejam lu pokoknya. anjing herder kan? Iya. Iya, herder yang Iya, gini. dulu tuh dulu ada anjing. Jadi anjing kan kita tuh takut banget sama anjing. Ya. Jadi tuh sambil ngopi nih ya, Iya. Kopi aja. ada anjing Minum, tuh. minum. Jadi tiduran di jalan gitu anjingnya. Terus gue saking isengnya banget sama dia tuh. Gue juga sama ngeboncengin dia selalu tuh, kalau sama gue tuh selalu ngeboncengin gue mulu yang ngeboncengin, dia nggak pernah ngeboncengin gue karena badannya itu terlalu kurus dulu. Iyalah badan lu Terus gue gede. boncengin, gue isengin nih, suatu saat tuh ada anjing lagi tiduran gitu di pinggir jalan. Terus gue lihat tuh ini kayaknya saat yang asik nih, gue bilang nih buat ngisengin Mano nih. Udah tuh Anon bonceng, Lu bener gue terlalu- bonceng. Otak lu Terus tuh- sepedanya tuh gue lepas gitu karena anjing. Terus aduh. Untung jinak. Bro. Untuk kita anjing Beneran. serius, anjing itu jinak. Lu kalau kagak Tapi gua- jinak abis leher gua. Ya mungkin zaman dulu kalau ada YouTube itu juga kali itu ya kalau buat Iya. prank-prankan ya. Lah itu kan ngeprank. Iya, Maksudnya dulu kan ngerjain. Ngerjain. Nah, Cuman ya zaman udah sekarang, gitu, cuman iya, itu prank. cuman keisengan temen sebagai temen aja. Gue sih nggak pernah ngiseng. Kalau gue gitu tipikal orangnya, kalau gua nggak deket banget sama orang itu, gue nggak bakal bisa ngelakuin kayak gitu sama orang itu. Ya mungkin lu pada nganggap ini semua kejam lah, tapi setidaknya lu pasti pernah lah ngalamin gitu, ngisengin teman. Iya. Jadi intinya tapi bercanda gitu yang membuat itu semakin bonding ya, intinya Iya. sih gitu ya. Tapi lu sehari nggak ngisengin gua, lu nggak Iya afdol, sih, men. emang pada saat itu ya. Tapi gue nggak tahu tuh kenapa gue iseng banget, karena gue ngerasa aja sih ada sesuatu yang gue lampiasin aja tau gitu. Tapi Body shaming, bullying, lu gila.
Gue kayak bahan bro. Iya sih. Tapi nggak gitu lah bro. Maksud gue itu. Jadi kayak kalau kayak gini kan jadi sesuatu yang diceritain nih. Iya. Terus Flashback. one day nih waktu ya sama SD juga, terus gue pulang ke sekolah nih, terus dia gaya-gayaan gitu naik sepeda. Terus ada tuh namanya turunan apa sih namanya itu sih? Komplek. Iya turunan. Kita namanya sebenarnya kita di daerah kampung gini, cuma kita nyebutnya tuh komplek gitu. Misalnya IKG kan. iya, nama dulu tuh apa sih namanya Kampung Gunung Kidul gitu, karena kebanyakan di sini nih orang-orangnya orang dari Gunung Kidul semua gitu dulu ya. Nah, disebutnya tuh jembatan komplek dulu. Jadi tuh pas kalau kita mau masuk ke rumah Manon ini ataupun yang dulu rumah gue itu, jadi kayak ada turunan gitu. Sepeda. Nah, naik sepeda lah kita nih rame-rame nih. Itu lu belum pindah nih? Belum, masih Di sekolah di Paramadina kan? enggak, gue udah Pasar di Minggu. enggak, gue udah di 07. Belum. Udah. Lu, Iya, belum. Lo naik angkot, Iya, dijemput sama Opi. Ya masih ada Opik dulu ya, Iya. asisten rumah tangga gue ya. Nah itu ART. Ya. Iya. Nah, terus gue jemput tuh, gue naik sepeda sama Manon, aja bareng Jar, ya bareng. Terus dia gaya-gayaan gitu tuh, mau naik sepeda gaya-gayaan. Kagak gaya-gayaan, rem gua gak ada. ada. Ya, pokoknya gitu lah, intinya lah. Biasanya gitu, rem kagak ada gitu. Dengan pedenya dia turun gitu, karena kan dulu turunannya tuh terjal banget. Freestyle, freestyle, bro. udah Guys, freestyle. Terus tiba-tiba tuh dia jatuh gitu. Melintir begini. Melintir. Jadi Tangan melintir gua nggak tahu patah, kenapa, bro. gue juga kaget kan Itu pas ngeliat nyenggol dia. orang. Nah sejak mungkin pas ada pada saat itu tangan lu patah ya, terus Iya. gue tuh paniknya bukan main, gue bingung mau ngapain gitu. Kenapa lu tangan gue sakit nih, nggak bisa gerak gimana maksudnya? Dia kabur guys, ninggalin. Nggak kabur gue nyari Kabur. bantuan karena pada saat itu anjing gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin. Oh iya benar. Gila lu, Bocah lah. Bocah lu gila lu umur kelas Shock 5 ngeliat. SD lah 4 SD. Lu bayangin tangan kanan ini bisa ke bawah bro, jatuh. Iya jatuh melengseng gitu, ngangpek. itu masih sekarang sampai bebekas sekali sekarang. Nah, semenjak itu tuh gue parno anjing, gue ngeliat mana anjing, marah menderita banget. Akhirnya gue pulang tuh, gue langsung lari ke rumah gue, terus gue lari ke rumah nyokapnya Iya bilang, ngasih tahu. gue bilang Manon patah di depan gitu. Akhirnya ya udah, Gue dianterin bokap-bokap. ya akhirnya diantarin bokap-bokap. Bapak-bapak. Ya sih, gue bukannya nggak mau nolongin ya, karena gue emang pada saat itu Iya. mungkin ya lu mungkin ya umur ya segitulah, lu nggak tahu apa yang lakuin, lu Iya. nggak temen lu. Nah mungkin sejak saat itu tuh gue udah mulai stop gue ngebully Manon gue sebenarnya, karena Oh lu nyadar. Dapat hidayah. hidayah gitu. mungkin ya, jadi aku anjir gue lah ngapain kayak gitu ya. Hidayah tangan gue patah. Patah, ya kayak gitu sih. Tapi itu bukan akibat lo aja. Iya. Bukan akibat prank-prank lo. Iya bukan bullying, sih. Alhamdulillah sih nggak sampai kayak Enggak, gitu ya, enggak. karena yo kalau sampai kayak gitu mah parah juga lah. Parah lah. Ya akhirnya kayak gitulah, sampai saat itu mulai gue sadar nggak ngiseng-ngisengin ya, paling cuma bercanda iseng doang. Ya udah, di situ gimana tuh kita satu sekolah lah ya, SMP ya. Akhirnya SMP kita di SMP yang sama, di SMP Negeri 80 Halim ya. Halim. Kita di situ udah mulai tuh terus udah tuh. Itu tahun berapa? 98 ya? 95 ya? 95. 95. Jebolan 98 kan. Iya, kita jumlah 98 ya. 95. Jadi Abbas bro, dulu tuh Abbas. Sebenarnya sih Manon ini harusnya jadi kakak kelas gue, karena gue pernah dengar gitu, karena waktu kelas berapa sih lo nggak naik tuh ya? Kelas 5. Iya, dulu kelas 5. Terus sebenarnya Manon Badung dulu. Enggak Badung. Enggak bro. Badung. Enggak Bego. Badung, sorry. Enggak bego juga gua ralat enggak Badung enggak bego. Jadi dulu gue ceritain sedikit. Dulu itu gue dikasih uang bayaran sama nyokap, ya kan. Kasih uang bayaran sama nyokap. Terus dipakai jajan. Agak. Juni nih, dengerin dulu. Juni. Mei Juni. Ini bulan-bulan kayak gini loh. 2 bulan nih. Dulu tuh bayaran masih 6.000 kan. Tuh, bayaran masih 6.000. Gua bayarin, bro. Nah, dulu adalah oknum guru. Nih saya tulis bayang-bayang aja ya, gitu. Lah gua kan jiwa gua kan nih gimana ya, nggak bener kan, udah gitu duit nyokap kan gitu loh, masa iya gua makan, mending kalau gua makan kan gua enggak, oh ini bayang-bayang pak, iya itu ntar sekalian 2 bulan aja, dibilang begitu Ji. Udah gitu ditulis bayang-bayang tuh. Bayang-bayang itu maksudnya gimana sih? Jadi kan dulu kan kita kan kartu ya, bayaran, kartu bayaran gitu, kotak gitu kayak kan. Kartu inian, kayak Iya tahu, absen iya yang absen ya, zaman dulu tuh. Tuh ada Desember gitu-gitu kan. Terus ditulis bayangan 3.000, tapi bebayang gitu. Bayang-bayang.
jadi ditulis bukan pakai pensil. Ya. Nah udah gitu sampai rumah gue kasih sama nyokap gue. Oh ya udah kok ini ditulisnya bayangan, dibilang gitu nyokap gue. Ditebelin sama nyokap gue dong karena merasa udah bayar kan, ya kan. Udah pas udah ditebelin, gue pas Juni itu ditagih lagi bayaran, pas mau bayaran. Padahal udah bayar. Bayaran. Oh iya Pak, kemarin bulan Mei kan udah saya gitu kan, terus gue double kan kemarin. Jadi 12.000 tuh. Enggak, double jadi 3.000. Jadi Mei, Juni. Nah kejadian itu di bulan Juni J. Nah ini double berarti loh. Kok double Pak? Bukannya belum sebulan? Gue bilang gitu kan, waktu itu bayaran kan tanggal 30 atau 28 gitu kan. Loh, ini saya kemarin yang bulan kemarin udah Pak. Gue bilang gitu kan. Oh kalau udah mah udah ditulisin. Terus ini siapa yang nulis? Nah ini ibu saya. Kalau kita kan dulu bayaran kan dibawa pulang kan, kartu bayarannya kan. Nah dulu nggak ada kwitansi lah kan mungkin ya. Itu zaman dulu tuh ya bisa-bisa orang kayak gitu loh bangsat ya. Coba cosok seorang guru tuh jangan begitulah. Iya. Sebenarnya bukan guru sih, tak tahu salah ya mungkin lah ya. Kalau dulu guru ya. Guru. Dulu nggak ada TU. Oke. Dulu tuh nggak ada TU, kayak wali kelas lah. Terus akhirnya gimana tuh? Lu udah gitu gue bilang udah dibayar Pak. Gue bilang wah nggak bisa nih. Kalau udah dibayar gini, gua protes di situ. Pak Manon, tadinya cuman persen to persen lah. Nah pas di sekolahan kan disebutin yang belum bayaran. Gua diri, udah Pak, udah bayaran. Tahu nggak yang dilakuin itu guru? Karena kita dulu emang bedanya dulu sama sekarang tuh gitu. Diketok pakai penggaris kayu gue. Jadi itu dulu ada penggaris men. Jadi dulu tuh kalau sekolah tuh zaman SD tuh ya papan tulis itu pakai kapur tuh dulu. Iya, bukan spidol dulu. Terus kalau buat manjang bikin garis gitu tuh penggarisan kayu lah mungkin zaman-zaman dulu lah tahu lah ya. Kalau tahu Laskar Pelangi kayak gitu. Nah, iya. Penggarisnya. Lu bayangin coba penggarisnya digetok lagi gitu pala. Iya. Terus akhirnya digetok nggak bisa. Terus suruh maju gua black yang anak Kalimalang semua, Kalimalang dari Pangkalan Jati lah. Dia maju dipukul itu tas udah pas penerimaan rapat gue keren clear kan, kata bokap juga gue bilang ya udah bayar 2 bulan aja, dan gitu ya udah 2 bulan bayar sama bokap gue 2 bulan, gue keren clear. Nah, dia nggak terima kali. Jadi dulu itu satu kelas kan 45 murid, gue ranking emang merah gue kebakaran, cuman rankingnya itu 35. Anjing dari 45 aturan masuk dong. Iya benar. Selogisnya sih. Iya, karena dulu kita masih pakai ranking ya dulu ya. Zaman dulu ya. Itu terus dinilai sama rata-rata masuk tetap. Nah, kocaknya ini enaknya di sini gitu nih, banyak orang lewat, kendaraan biar lebih natural. Terus kocaknya sempetnya lu nge-queue. Gue sunatan itu ceweknya bowo. Iya, terus gue sunatan nih. Sunatan. Bokap ngundang doi. Dulu kan sunatan biasa dong. Habis sunatan di Spika kan. Kalau kan di Spika Sega kan. Spika tuh Spika kayak di bawahnya Nintendo lah ya. Di bawahnya Nintendo tuh. Kayak dulu kan Sega kan. Ardi punya. Nah, udah gitu udah gue sunatan tuh. Sunatan diundang lah itu guru. Enggak datang, Bro. Gitu. Mungkin dia malu atau gimana ya. Enggak datang itu. Ya udahlah, terus Pak Ade gue kan galak banget tuh. Pak Ade gue juga. Tapi dari situ lu bener-bener gak dinaikin tuh ya? Bener gak dinaikin? Gara-gara gitu ya Allah. Jadi makanya gue seangkatan sama lo brother. Ya, jadi itulah sebenarnya. Jadi ya. Memang kalau dibilang zaman dulu ibarat kata korupsi mah 3.000 perak lu men itu dulu. 3.000 perak orang bisa kayak gitu. 3.000 tuh gede ya dulu ya, lumayan ya. 3.000 enggak 33, 3.000 perak. Iya 3.000 perak loh itu tahun 95 tahun berapa? 94 ya? 94 ya itu udah gede banget men, tuh bensin masih harga gopek kali dulu premium ya. Jadi 3.000 tuh lumayan gede. Ya itulah. Ya rokok masih ngerasain 150. Ya itulah, jadi sebenarnya kalau mana tuh lu kayak senior gue sebenarnya, tapi karena satu hal dan lain itu sebenarnya dia bukan bego, bukan nggak pinter apa segala macam, tapi ya karena satu hal lain itu ya mudah-mudahan lah. Nah kan pas SM buktinya gue masuk 8 negeri sama lo bro.
Ya itulah kita dimulai tuh petualangan kita tuh itu ya. apa, itu salah satu favorit dulu itu. Iya 80 Halim lah negeri Iya. lah ya. Ya di Halim sih ada tuh, di Halim. Ya itulah gue masuk bareng tuh akhirnya, sampai akhirnya gue masuk bareng. Anak basket, Main basket lah ya, bukan anak basket. Iya anak basket bisa anak lah. basket Iya, kita anak basket. Yoi. Dulu ya. Abas kita. Abas yoi. Main basket dulu deh, pokoknya tuh rajin banget dah main Lari. basket tuh. Dulu badannya nggak segini bro. Ya adalah badan gue dulu nggak Nggak segini, nggak gede banget. tapi ya masih ganteng lah ya. Ganteng. Pokoknya gitu, satu SMP akhirnya bareng. Cuman di SMP tuh gue ya karena gue belum mengenal dunia persilatan lah ya. Iya enggak? Yo. Itu gue termasuk anak yang baik pada saat itu. Jadi gue benar-benar ibarat kata berprestasi lah. Iya. Ya masuk ini ya apa namanya? 5 besar doi. Dulu tuh 5 besar. lah. Gua 5 besar juga. 5 besar juga. Terus ya kelas 2 kayak gitu. Dan terus sudah tuh pas mulai-mulai pokoknya SMP sebenarnya masa yang benar-benar enak lah buat gua. Kalau gua ya pribadi dibanding SMA. Kalau Iya gua sih. tuh totally parah kalau SMA tuh. Totally Gua parah. tuh belajar ngerokok di situ. Iya, bener. Ngajari. Nah, jam berapa terus main mobil, ada Gua lah ya, belum temen kenal. kita satu lagi Iya. lah ya. Cuma sekarang nggak tahu Sahabat, tuh bro. kemana. Sahabat lo itu. Temen lo lah, lo akuin lah. Ya teman Jangan sih sebenarnya. Ya lu sebenarnya sih. udah ini belum? Apaan? Belum sih, Halal belum. bihalal. Belum, bro. gua belum Gua waktu halal itu bihalal ketemu. aja. Belum halal bihalal. Gua ketemu di tempat wawe gini. Ya udah pokoknya intinya gitu dah, pokoknya Itu nggak dibahas. Loh, Jangan, dia dia kalau nonton kayak ini, dia dia kalau ngomong kayak Kalau- ginian, kalau dia kalau nonton dia ini ngomongin bahaya. temen gue yang satu, nggak tahu kenapa jadi ya gue guys, dulu guys. SMP tuh gue bertiga, gue dia nih sama satu lagi ada namanya Rian. Sebenarnya sih dia yang ngebawa kita rusak sebenarnya. Iya, bener. Iya, Iya. yang ngebawa kita rusak tuh dia Dia sebenarnya. tipikal anak gaul di zamannya waktu itu. Gol abis. Boil dia ada. Pokoknya nih anak-anak SMP zaman tahun, lu bayangin deh tuh tahun 95 5 lah ya, 95 96 Esteem dia udah punya. dia udah punya Suzuki SD. Esteem. Kelas 2 SMP tuh dia punya Iya. mobil loh. Coba. Maksud gue pada zamannya tuh wah pokoknya udah Orang kaya. Orang kaya lah. doi. ya udahlah semenjak itu kita Mudah-mudahan diajak- nonton ini. dia kita selalu diajak-ajak sama dia ya. Iya, Maksudnya dulu. kemana-mana main kemana terus tahu dunia tuh. Ya dunia Sebenarnya luar kita lah. berterima kasih juga sih sama Iya. Rian. Di luar akademik kita dikenalin pergaulan. Pergaulan lah Ya. sama dia lah yang ini itu pokoknya semua lah dia lah. Intinya sih dia sebenarnya yang ngajarin kita lah ya, Iya. rokok apa segala macem ya using ya barang-barang kayak Iya. gitulah kayak gitu. Ya udah berlarut akhirnya kita masa SMP masa asik gue terus masuk lah zaman SMA lah ya. Akhirnya gue SMA misah tuh. Gue di 14. ada 14 dulu SMP Favorit. SMA negeri 14 Iya. Cililitan dulu gue sempet situ loh cuman Tahun lah ya gue kelas 1 doang ya. kelas 1. Enggak dong, kelas 1 kelas 2 gue. Oh iya, 2 tahun. 2 tahun Dua lah. tahun. 2 tahun. Kelas 1 kelas 2 iya. 2 tahun enggak lah enggak berdua. Pokoknya 2 tahun lah kelas 1 kelas 2. Gue di situ. Cuman tuh kayak masa-masa gak enak gitu buat gue jujur pribadi tuh. Kayak SMA tuh masa-masa gak enak lah pokoknya lah. Cuman dia mengalami masa-masa gak enak. Harusnya Mantap berdua. ya mungkin orang Bonpal, jalan iya. ya jalannya beda-beda lah ya. Beda-beda. Kalau Semanan tuh udah di SMA 9 ya Nan. 9. Itu juga SMA dulu itu SMA. Gua angkatan ke 8 kalau enggak ke 4 dari itu. Ya kayak gitulah. Ya disitulah mulai beranjak kayak di SMA tuh mengenai lebih luas lah mengenai musik. Apa segala macem. Satu aliran sempet Satu sama aliran, bikin dia band bikin band dulu ada ya kita ya remote band. control namanya ya. sama kontrol. Jaya juga tuh Ska zaman-zaman juga sebelum remote control ada kan Iya. Ska. dulu mah nggak ngebayangin ya kita dibayar ya dulu ya main ya. Enggak banget. Nggak bayangin ya. Enggak kebayang. Dulu tuh pernah gue Tapi punya kalau band. serius sih mungkin Ya mungkin udah sampai sekarang ya, cuman ngasih jalannya mungkin Terkenal. it's not your way lah, lu Iya, bukan jalan lu lah. Iya. Kayak dulu tuh gue sempat bikin band gitu namanya Remote Control. Sebenarnya sih gue dulu bikin Remote Control itu sebenarnya berlanjak di kelas 3 SMA. Jadi gue ketemu temen. Nah, gue kelas 1 kelas 2 itu di SMA 14 ya. Karena gue saking Badung lah, gue punya family problem apa segala macem. Gue Badung banget tuh, lu bayangin aja gue kalau sekolah tuh cuman apa ya? Sebulan tuh cuman 4 kali 3 kali masuk doang gue gila. Oh iya, The lu rest. cabut-cabutan. Iya, cabut-cabutan lah. Nggak pokoknya parah lah pokoknya. Nah, akhirnya gue nggak naik tuh
kelas 2 SMA. Bukan nggak naik, naik sih, gua. terancam Iya. tidak. Sebenarnya guru gue pada saat itu sayang banget sama gue pada saat itu pas gue kelas 2 SMA tuh di 14 nol. Jadi Gue nggak tahu ceritanya. ya karena nggak tahu pas saya Karena gue kita beda, benar-benar terpisah lah gitu. Cuman karena rumah deketan Ya masih dekat main. masih main aja gitu. Akhirnya gue sangat disayangkan sampai guru gue tuh udah masuk kerjaan ini, padahal gue nggak pernah ini apa gue dibilang udah kerjaan ini, kalau kamu masuk kerjaan ini kamu naik kelas ya dan gitu. Iya. Pada saat itu karena gue saking apa sih namanya zaman dulu lah pokoknya lah, saking family problem lah, mungkin ini hal-hal yang mudah ini lah ya, karena dulu family problem itu gue kaget. Terus Basket, lu juga ya sempet lah gitu, terus akhirnya gue nggak sekolah tuh, nggak naik, akhirnya nggak naik ke sekolah. oh yang ke PAMI itu. Akhirnya gue pindah ke Pamijaya. Ada tuh namanya sekolah Pamijaya itu di Curug. Di Curug situ namanya Pamijaya. Akhirnya gue sekolah situ pindah, tapi naik lah gitu karena gue pindah sekolah ya. PAMI Jaya dengan murid yang Asli sumpah itu deket banget. Itu sekolah paling brutal men. riot Broklik banget. habis deh, asli keren, tapi keren asli. Gak tau tuh sekarang anak-anaknya pada kemana. Yang sering sih gue liat ada satu temen gue tuh namanya Alan, dia rumahnya di Pekayon tuh. Jadi sering dia doang yang sering gue suka lihat itu kalau gue jalan-jalan ke Pekayon. Kayak gitu. Nah akhirnya ini ngomong-ngomongin masalah band, terus akhirnya gue ketemu nih sama temen gue juga di Pamijaya itu namanya Chandra. Nah pada zaman-zaman itu kan musik-musik kayak punk, skinhead, hardcore tuh lagi hype-hype-nya banget deh pokoknya deh. Gue suka nonton acara, dateng apa segala macem lah tuh pada zaman itu. Nah gue kenalan, nah kebetulan dia main band juga, dia seorang drummer. Sebenarnya gue main drum juga, Iya. cuman karena dia drummer, gue bilang ya udah deh gue jadi vokalis, kita bikin band yuk. Akhirnya bikin band tuh gue, itu tuh band apaan gue bilang, band lagu skinhead. Kayak gimana tuh lagu skinhead? Gue bilang gitu karena gue nggak tahu kan. Akhirnya nyari gitaris apa ya bisa main gitar ya. Itu kan gue nggak tahu tuh dulu Main skate dia, main skate. Tahu gua main skate. Terus di Palem dia ketemu sama Kundra. Iya benar. Akhirnya si Gundra tuh ada namanya si Indra, jago dia main skateboard. Gue panggilnya Kundra. Akhirnya dia main gitar, gue ajak dia main gitar. Udah mau nggak nih? Gue lagi bikin band nih, gue bilang gitu. Ya udah ayo main gitar. Akhirnya dia kan karena dia alirannya punk ya. Kalau si Chandra itu kan sama itu skinhead. Kalau gue siap aja sebenarnya masuk ya. Akhirnya udah di mix dah tuh jadi satu, udah nemu. Akhirnya nyari basis. Nah basis nggak nemu nih. Karena kan jarang nih orang yang main bass tuh jarang pada saat itu ya. Akhirnya gue suka nongkrong banyak, sering ketemu teman-teman gitu. Ada satu temen namanya Indra juga ya. Sigit ya Sigit ya dulu ya. Namanya Sigit. Pas Sigit. Jago tuh dia tuh main bassnya. Nah tapi dia bawainnya melodi kayak punk melodi gitu, demen-demen Blink-182 itu, The Ataris kayak gitu-gitu lah itu. Main bassnya jago banget dia pada saat itu. Ya udahlah, kita ketemu nih bareng, kita ngeband, bawain apa? Ya bawain lagu-lagu dulu lah, nyampur aja, bawain lagu Blink, apa segala macam, nyampur aduk. Lagu waktu itu pegang apa? Belum, waktu itu kan lu belum lah, maksudnya lu ikut-ikut doang gitu. Pada saat itu ikut-ikut doang kan, nggak ngapa-ngapain. Gue bilang, terus gue liatin mana nggak ngapa-ngapain, karena kebetulan megang listrik kan? pada saat itu butuh backing vokal kan pada saat itu. Terus ya udah nyanyilah nih sama waktu itu ada Rian, karena Rian itu dulu juga dia nggak naik juga ya. Sempat si Rian itu yang tadi gue bilang itu yang bertiga itu gue yang kenalin dunia itu ketemu lagi gue, karena gue ngajakin si Rian, karena Rian itu pas SMA itu kelas 2 gue sempet nganggur tuh kagak sekolah. Gue bilang sempet sekolah sama gue. Iya, Bonpal. Nggak, Rian juga Bandung juga sih pada saat itu. Terus gue bilang, gue ketemu sama dia, lu ngapain ya? Enggak, ini gue lagi kerja nih, ngangkut-ngangkutin oli, kayak gitu. Kerja di mana anjing lu? Gue bilang, lu nggak sekolah? Gue bilang gitu kan, ya kan? Lu nggak sekolah, kagak. Emang bisa aja sekolah di mana? Kata dia gitu. Udah ikut sama gue aja sekolah di sini, Pamijaya sama gue. Akhirnya gue ngomong tuh sama orang tuanya, nanti nih sekolah aja di Pamijaya, gimana Pamijaya di sini? Udah itu sekolah. Akhirnya sekolah tuh gue bareng sama dia, ketemu lah sih. Chandra itu sebenarnya gue Marian. Karena basecampnya gue sering nongkrong di rumah Rian ya, karena kan di rumah Rian. Orang tuanya tuh single parent lah ya, si Rian itu lah ya, jadi nyokapnya kerja, jadi tuh rumahnya bebas gitu lah pokoknya lah. Akhirnya kita nge-basecamp di situ lah, bikin
apa namanya ngulik-ngulik lagu Ngulik apa segala lagu. macam, mabuk apa segala macam. Nggak dulu lah ya, zaman dulu tuh. Dulu itu. Sekarang mah dulu, sekarang mah udah enggak lah. Enggak lah. Iyalah ya. Iyalah. Iyalah. Akhirnya udah tuh ngeband bareng. Akhirnya gue bikin lagu. Iya, Kita bikin lagu sendiri. sempet banyak. Bikin lagu udah sampai sekitar 20 laguan lah pada Iya. saat itu.